Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai segitiga. Nah, segitiga itu mempunyai 4 garis, yaitu garis tinggi, garis bagi, garis sumbu, dan garis berat. Nah, di sini kita akan mencoba menggambarkan bagaimana cara menggambar garis-garis tersebut. Yang pertama adalah garis tinggi. Nah, di sini saya mempunyai segitiga ABC dengan BC sebagai alasnya. Nah, kemudian kita menggunakan jangka dengan lebar terserah. Yang penting nanti bisa memotong garis AB dengan garis C. Nah, di sini saya akan membuat lebar segini. Nah, ini yang atas ini yang benar. Nah, kemudian di sini kita beri nama dengan titik T1 dan ini kita beri nama dengan titik T2. Kemudian dengan jangka lagi kita membuat garis lagi. Ini lebarnya terserah, saya akan membuat sedikit lebar lagi. Kita tarik dari T1, kita buat lagi. Tuh, kemudian dari T2 nah, ini kita sebut dengan T3. Kemudian kita hubungkan antara titik A dengan T3. Nah, seperti itu. Kemudian kita perjelas untuk bagian ini. Untuk bagian ini di garis ini kita beri nama dengan T4. Dan garis A ke T4 ini disebut dengan garis tinggi, yaitu membuat garis dari titik A ke T4 dengan kemudian kita tarik garis dari titik A ke garis BC secara tegak lurus, sehingga T4 ini disebut dengan garis tinggi karena tegak lurus dengan alasnya, yaitu BC. Selanjutnya kita akan ke garis bagi. Sama seperti tadi, kita membuat garis busur. Kita letakkan pusatnya di D, sehingga nanti memotong garis DE dengan DF. Nah, ini garisnya sudah terbentuk. Nah, di sini kita beri nama ini dengan T1. Ini kita beri nama dengan T2. Kemudian kita buat busur lagi. Kita buat lagi di sini, kita pusatkan di T1.
Nah, kita buat garis di sini. Kemudian dari T2 ini lebarnya ini terserah, bisa lebih dilebarkan atau sama lebarnya. Kemudian garis perpotongannya dari garis busur yang kedua ini tadi kita sebut dengan T3. Kemudian kita tarik dari titik D ke T4. T3. Nah, ini D ke T4 ini merupakan garis bagi, dan kita perjelas untuk garis bagi segitiganya. Di sini perpotongan kita temukan titik lagi antara titik E dengan F, kita beri nama dengan T4. Dan garis antara D dengan T4 inilah yang kita sebut dengan garis bagi, yaitu menarik garis dari titik D ke titik 4 dengan besar sudut di D ini sama besar, sehingga garis baginya ini membagi sudut di D ini menjadi dua sudut sama besar dengan alas EF. Selanjutnya kita akan membuat garis sumbu. Nah, kita letakkan jangka kita dengan pusatnya di titik E. Segitiga kita adalah GHI. Dan kita letakkan di titik E, kita buat setengah lingkaran. Dan kita buat lagi setengah lingkaran dengan titik pusat jangka kita berada di titik H. Kita buat setengah lingkaran dengan ini lebar jangkanya ini tetap tidak boleh dirubah-rubah. Aduh, maaf, saya hapus dulu. Ini lebar jangkanya tetap ya. Kemudian di sini kita memperoleh dua titik. Titik perpotongan antara dua setengah lingkaran tadi kita beri nama dengan T1 dengan T2. Kemudian kita hubungkan antara T1 dengan T2. Nah, di sini kita menemukan titik lagi antara garis HI. Di sini kita beri nama dengan T4. Nah, dan kemudian kita perjelas garis antara titik T1 dengan T4. Garis dalam segitiganya saja. Nah, di sini kita beri nama, yang ini tadi kan perpotongannya tadi T1, ini T2, ini T3, kemudian di segitiganya ini kita beri nama dengan T4.
Nah, dan garis antara T4 dan T3-nya inilah yang disebut dengan garis sumbu. Kemudian kita tarik garis antara titik G dengan T3. Nah, di sini kita mempunyai dua sisi yang sama panjang. Jadi maksudnya garis antara G dengan T3 ini yang disebut dengan garis berat, yaitu garis yang membagi sisi depannya menjadi dua bagian sama besar. Nah, di sini. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.